Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini 30 Mei 2024 bertepatan dengan hari Kamis. Kami berada di kawasan Hyundai Cikarang untuk aksi solidaritas tepatnya di PT Hung A. Untuk itu, aksi solidaritas adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai kompensasi PHK terkait 154 pekerja PT Hung A. Maka dari itu kami PUK BSIN Kerawang, Bekasi, dan headquarter hari ini dari keluarga besar Forum Karet dan BAN diminta untuk bergabung dalam aksi yang terpusat di depan PT Hung A. Adapun histori singkat perselisihan dari PT Hung A dengan manajemen adalah di bulan Januari 2024 yang lalu perusahaan mengumumkan bahwasannya perusahaan tutup operasional. Kemudian perusahaan menawarkan kompensasi PHK sebesar 1 kali ketentuan ataupun 1 PMTK. Sebagian pekerja kurang lebih 900 orang mengambil kompensasi PHK yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan untuk selanjutnya 150 orang pekerja menolak untuk kompensasi 1 kali PMTK tersebut. Dan untuk itu besaran kompensasi mengacu kepada PKB atau Undang-Undang Nomor 13 2003 yang dimana sebesar 2 kali ketentuan, yaitu 2 kali PMTK. Dan belakangan ini diketahui ternyata alasan tutup operasional pabrik adalah karena aktualnya perusahaan masih melakukan operasi. Dan yang selanjutnya adalah tuntutan dari 150 orang pekerja yang diminta dipekerjakan kembali. Namun berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi, 154 orang ini di PHK dengan kompensasi PHK 2 kali ketentuan, yaitu 2 kali PMTK. Dan 154 pekerja ini akhirnya menerima anjuran PHK tersebut. Namun pihak perusahaan seolah-olah menolak ataupun mengingkari dan tidak mau membayar kompensasi PHK sebesar 2 kali tersebut. Perusahaan hanya mau membayarkan 1 kali ketentuan. Maka aksi solidaritas ini adalah sangat penting dan untuk hari ini tanggal 30 Mei 2024 saya bersama Ketua PT Hung A Bapak Yusuf. Pak. Dan mungkin saya akan menanyakan tentang klarifikasi 154 orang pekerja PT Hung A yang bisa dibilang berselisih di hubungan industrial. Maka dari itu mohon kepada Bapak Yusuf untuk sedikit berbicara tentang case yang 154 orang ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim media PT PUK SPK, especially PT Brigstone Karawang ya, yang mana pada hari ini bersolidaritas juga. Saya berterima kasih banyak khususnya pada Ketua PUK-nya Bung Jamaluddin terkait dengan adanya 154 ini yang masih bertahan karena kita menuntut keadilan yang mana sudah terjadi PHK massal di PT Hung A Indonesia yang sebanyak 1.173 orang yang awalnya. Dan dengan sampai saat ini yang masih bertahan untuk menolak PHK tersebut adalah 154. Di mana kami bertahan dengan anggota untuk menuntut keadilan yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh mediator, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Terutama di situ anjuran bahwasannya perusahaan harus membayar sesuai dengan PKB. Tetapi dari pihak perusahaan tidak menilai bahwa di situ ada PKB. Jadi dia hanya berpatokan kepada nota kepengawasan yang sampai dengan saat ini dibilang, kalau kata teman-teman ya, ini kitab sucinya perusahaan PT Hung A Indonesia, yang mana itu nota yang dipakai selama ini sampai dengan saat ini gitu kan. Nah itu PKB diabaikan. Padahal kita di PKB itu hanya yang namanya PKB itu kan perjanjian kerja bersama di dua belah pihak antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Di situ sudah ada aturan semuanya, termasuk aturan untuk masalah
PHK itu sudah ada, diatur di dalam PKB tersebut. Tapi pihak perusahaannya dengan sampai saat ini tidak melihat apa itu PKB. Dibilangnya PKB kita sudah berakhir. Padahal dari kedua belah pihak sebelum PKB itu berakhir kita sudah berdiskusi ini bagaimana PKB untuk pembaruan PKB yang ke-8. Nah, kita mendaftarkan kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi bahwasannya kita memperpanjang PKB yang 2018 sampai 2020 dan untuk perundingannya sampai dengan ada pembaruan PKB yang baru. Jadi dengan saat ini perusahaan mengabaikan PKB tersebut. Dia memakainya PP 35. Itu yang digaungkan oleh pihak perusahaan sehingga kami kecewa dengan pihak perusahaan dengan adanya statement bahwasannya yang pertama dengan tadi yang saya sampaikan itu adalah nota kepengawasan, yang kedua adalah dia berpacunya kepada PP 35. Ini yang mungkin kami sangat menyesalkan kepada pihak perusahaan. Kenapa kami tidak tidak diajak berunding untuk permasalahan ini? Apakah mau nutup atau bagaimana harusnya ada perundingan? Iya. Tapi sampai dengan penutupan itu kami tidak dikasih tahu. Jadi begitu tanggal 15 Januari pagi jam 8 kami dipanggil oleh pihak manajemen dan perwakilan kami itu ada 4-5 orang yang masuk ke dalam. Itu disampaikan bahwasannya hari ini Hung A tutup operasional. Nah itu kami kecewa. Ya. Kenapa dari sebelumnya nggak ada disampaikan? Ya. Dan mungkin untuk selanjutnya yang 154 orang ini Pak, tindakan Bapak sebagai ketua di PUK PT Hung A, kelanjutannya atau aksi kedepannya mau seperti apa dan sampai kapan aksi ini akan terus berlanjut Pak? Ya. Kami meminta kepada pihak kepolisian kemarin berkirim surat khususnya dari tim kuasa kami dari pimpinan cabang untuk aksi ini sampai dengan tanggal 7 ya, dari kemarin di hari Senin. Kemarin Senin itu kita tidak aksi, nah di hari Selasanya sampai dengan saat ini kita mengadakan aksi. Jadi sampai dengan tuntutan kami dipenuhi. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi mungkin kami akan terus seperti ini. Jadi begitu Bung, untuk untuk aksi-aksi seperti ini, biar perusahaan itu mendengar. Jangan perusahaan, pemerintah sampai dengan saat ini tidak mendengar apa keluhan kami di sini. Sampai dengan kami bikin tenda sudah 1 bulan lebih Bung, untuk bikin tenda ini. Karena apa? Keprihatinan kami sebagai anggota yang ter-PHK, yang khususnya 154, itu tidak ada sedikit pun perhatian dari pemerintah. Jadi kami kecewa banget ini, pemerintah kok tidak ada turun tangan langsung. Seperti apa nih perkembangannya PT Hung A, mau bagaimana, itu yang harusnya dari pihak pemerintah itu khususnya di Senaker gitu kan, menyampaikan ke sini, datang ke sini gitu. Bagaimana ini perusahaan PT Hung A, apakah dia sudah melaksanakan sisi anjuran atau bukan, atau belum. Nah ini yang kami tunggu gitu. Itu yang kami sesalkan gitu Bung. Jadi tuntutan kami sampai dengan dipenuhi apa yang kemarin sudah keluarkan nota dari anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Bung Yusuf untuk hari ini sudah klarifikasi kepada kami bahwasannya aksi solidaritas ini akan tetap berlanjut sampai dari pihak pemerintah dan perusahaan mendengarkan atau mengajak untuk istilahnya berunding kembali, duduk bersama untuk mengklarifikasi dalam artian case ini sampai tuntas. Semoga tetap solid anggotanya, solidaritas. Terima kasih Bung Yusuf. Terima kasih juga ya. Kami sampaikan dari PT Hung A kawasan Hyundai Cikarang bahwasannya hari ini 30 Mei 2024 aksi solidaritas yang telah dilaksanakan dan semoga kedepannya ada titik temu antara PUK-nya anggota dengan PT Hung A dan adanya dari Kementerian Tenaga Kerja ataupun dari pemerintah yang turut ikut campur untuk untuk agar menyelesaikan agar masalah ini tetap cepat selesai. Begitu ya Pak. Terima kasih Bung Yusuf sekali lagi. Sama-sama Bung. Oke, maka dari itu kami sampaikan kembali dari
PT Hunga kawasan Hyundai. Terima kasih. Saya pribadi dari tim media PUK BSIN Kerawang menyampaikan. Oke, untuk kali ini saya bersama Bung Jamaluddin Suri selaku Ketua PUK Brigstun Kerawang. Bagaimana Pak Ketua untuk menanggapi aksi hari ini yang terjadi di PT Hunga? Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi aksi hari ini merupakan tindak lanjut ya dari hasil pertemuan kemarin antara perwakilan dari pimpinan pusat SPSI ya, SPKP SPSI dengan manajemen dari PT Hunga Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bersama, ternyata hasil pertemuan kemarin tuh tidak ada yang disepakati, karena pada intinya perusahaan ataupun manajemen dari PT Hunga Indonesia itu menolak anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi, yang mana isi anjuran tersebut PHK dengan kompensasinya sebesar 2 kali ketentuan ataupun 2 kali PMTK. Nah, perusahaan masih pada keinginannya hanya 1 PMTK saja. Nah, sehingga karena tidak ada kesepakatan, maka hari ini kita melaksanakan aksi solidaritas sebagai bentuk bahwa ketika PHK efisiensi ini terjadi di PT Hunga dan dimenangkan, maka ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua ya sebagai pekerja. Kenapa kita khawatir? Karena ketika ini terjadi ataupun ini dimenangkan, maka PHK itu dipermudah dan juga murah. Sudah PHK mudah, murah pula lagi seperti itu. Sehingga kita sebagai keluarga besar SPKP SPSI dan Brigstun Kerawang sebagai keluarga besar dari Forum Karet dan Ban, maka kita merasa saudara, merasa ibaratnya sebagai bagian dari keluarga besar kita PT Hunga ini, dari teman-teman yang 154 orang. Seperti itu, Bung Ari. Kalau menurut pandangan Pak Ketua, untuk kedepannya jika memang tidak ada titik temu untuk case dan masalah ini, kemungkinan apa yang harus dilakukan oleh anggota ataupun dalam artian anggota PT Hunga Indonesia tersebut, Pak Ketua? Baik, sebenarnya terkait kasus perselisihan PHK di PT Hunga ini ya, itu kan sudah ada jalurnya litigasi sudah. Yang terakhir itu tadi anjuran ya dari Disnaker Kabupaten Bekasi. Non litigasinya saat ini kita laksanakan ya, kita melaksanakan aksi solidaritas itu sebagai bentuk ataupun wujud non litigasi. Nah, ketika memang dari aksi yang kita laksanakan ini ternyata toh tidak digubris oleh manajemen PT Hunga Indonesia, maka rasa-rasanya dari pimpinan pusat ya, ataupun mungkin dari Presiden AGN perlu ibaratnya mengeluarkan pengaruhnya, harus menekan ke PT Hunga. Jangan sampai manajemen PT Hunga ini yang disinyalir ya, ada 1 orang yang bernama Mr. Kim ini, dia ibaratnya menjadi orang yang kurang ajar lah ya, kurang ajar terhadap 154 orang pekerja ini. Karena memang bagaimanapun ya kekuatan tuh harus harus dikeluarkan ya oleh pimpinan pusat ya, karena memang ketika posisi kita ini sudah tidak dianggap, karena dengan tidak adanya kesepakatan kemarin itu sama aja kan kita tidak dianggap, apalagi ada statement yang menyatakan bahwa kalau mau demo 1 tahun juga nggak apa-apa dilayanin, artinya kan menantang seperti itu. Nah, agar status nih dari 154 orang ini bisa segera, karena mereka kan sudah tidak mendapatkan penghasilan, bahkan THR pun mereka tidak dapat nih. Kebayang nggak teman-teman semua ya, pada saat momen lebaran kemarin mereka nggak dapat THR, dan buat hidup di tenda ini kan butuh biaya dan sebagainya. Betul. Saya melihatnya sangat miris sekali kan. Yang pastinya kan saya yakin lah Bung Yusuf sebagai ketuanya mewakili 154 orang pun dia pasti pikirannya banyak sekali yang dipikirkan. Tapi hebatnya Bung Yusuf ya masih bisa tegar, masih bisa sabar ngadepin ini. Nah, semoga memang harapannya ketika ini sudah berlarut-larut dan tidak selesai, maka pimpinan puncak ya Serikat Pekerja SPKP SPSI harus turun tangan, harus mengeluarkan kekuatannya, panggil tuh orang, kalau perlu tuh deportasi namanya Mr. Kim, karena sudah zolim lah ke pekerja. Itu mungkin Bu Ari. Oke, terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah memberikan tanggapannya untuk aksi solidaritas kali ini, dan kami kembalikan lagi kepada tim untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.